I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, gitu. But I fear the man who has practiced one kick 10,000 times, gitu. Ya kita dikit-dikit lah belajarnya. Di satu sesi kita mungkin nggak banyak yang materinya, tapi kita rutin ya, insya Allah kita tiap minggu kita terus sharing, terus-terusan belajar. Ya nanti kita akan menjadi orang yang tadi itu ya, kita udah praktis one kick ya, kita praktis, kita diskusikan tentang analisis ini 10.000 kali. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya, atau ada yang berkomentar, atau ada yang ingin concern gitu terkait dengan materi minggu lalu, atau pekerjaannya sebagai analis gitu. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Jadi sebelum nambah, tadi itu kita pastikan ada masalah apa enggak. Ada yang mau bertanya? Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya nih. Selenium IDE sampai mana ya? Sudah pada bisa belum pakai Selenium IDE ya? Saya absen deh dari atas. Anita, udah berapa skenario Selenium yang sudah pernah dibuat? Halo Dewi, Anita, ayo dong sharing dong. Selenium IDE masih ada yang kesulitan nggak? Aku ada kesulitan, Pak. Oh, gimana? Menarik. Silakan di sharing screen. Apa masalahnya? Sebentar, Pak. 1 menit, kirim email dulu. Oke, sambil nunggu Dewi. Yang lain ada lagi yang kesulitan nggak? Jadi, ada suaranya nggak ya? Kenapa? Ada suaranya, Pak, saya? Ada. Oh, ya udah, Dewi dulu kan. Dewi lagi kirim email. Silakan. Kalau Anita ada pertanyaan atau laporan, udah berapa tes script yang udah dibuat? Kalau saya ya ada sih Pak 20-an, cuma masih biasa aja sih. No, emang karena kebanyakan soal searching. Karena coba boleh di sharing screen dong, capaiannya dong. Punya apa yang paling susah gitu misalkan di sharing screen? Ya, ini sih Pak paling susah, jadi ya masih banyak yang error. Ya biar tahu aja sih, biar pengen tahu errornya di mana gitu sih. Nggak entire screen, gimana cara? Enggak. Jadi buat rekan-rekan yang lain ya, jadi satu sebagai tuan analis kita tuh harus punya pilihan kita banyak gitu. Nah, makanya kita harus punya tools buat mempercepat kerja kita. Boleh silakan, mana yang udah dibuat? Bisa aja sih Pak. Ini ada kan Pak? Ya ada kelihatan. Coba di play aja. Di play bisa nggak ya? Tadi aku udah. Oke, itu bisa. Terus?
Ini speednya udah maksimal ya atau enggak nih? Kamu turunin speednya enggak? Nggak tahu Pak, kayaknya sih entah Itu kan kenapa ada, dari tadi itu lama. itu di atas itu kan ada speed ya, di atas itu lah. Sampingnya pause, habis itu apa? Nah, itu ada speednya di. Ini memang aplikasi yang lemot ya berarti ya. Itu ada speednya itu. Jadi itu kalau misalkan merasa terlalu cepat, nah itu bisa dipelanin. Kalau pengen cepat, ini jalan. Iya, jalan Pak, tapi lama. Oke, great. Ada bisa lah ya, berarti udah bisa ya. Ini ya. Error. Ya, Karena Oke. Bisa kan berarti kan itu tinggal latihan sih. Jadi ini ya kurang berlatih aja. Dilatih aja terus-terusan sih. Ini tadi Dewi, udah? Ada yang mau ditanyain, Dewi? Selenium IDE-nya? Iya, Pak. Mbak Anita udah? Udah. Oh, udah. Pikir aja gimana sih caranya. Ada saya mau nanya Pak, ya udah nanti aja. Tadi tawarin tanya nggak tanya. Nggak ada suaranya Pak, maaf tadi. Oh, ya habisnya Dewi lah ya. Ya boleh. Dewi, silakan tanya. Oke, Pak. Bentar. Aku share screen. Jadi, di CPM itu ada beberapa yang kalau manual dia ke-record, tapi pas dijalanin ulang pakai skenario tes, dia nggak jalan. Contohnya misalnya pas input new project nih. Ininya. Nggak kelihatan. Oke. Wih, panjang banget Dewi. Mantap lah. Ini karena CPM ada delay, jadi tiap aktivitas aku tambahin pause 1 menit. Nah, itu bisa juga ini loh, bisa pakai elemen apa? Asset. Wait element. Bisa pakai itu sih. Cuman bisa sih, tapi tetap kayaknya harus pause. Kenapa nggak pakai itu? Karena kan di CPM itu kalau pengen nampilin datanya harus di refresh. Jadi aku pakainya pause. Oke, good. Apa-apa. Terus itu belum? Belum, masih nunggu. Sampai itu juga. Apa pertanyaannya Dewi? Mungkin sambil nungguin itu. Jadi aku buka yang manualnya. Nah, di manualnya itu kalau misalnya input mingguan, di sini dia tuh kan input. Ketika simpan itu ada ini. Nah, ketika automated test dia nggak kebaca. Satu itu. Yang kedua, ketika aku buka ini, dia juga nggak kebaca. Dia nggak bisa klik ini. Oke, tadi kan alert ya? Ya. Alert itu kamu pakai apa asetnya? Assert alert. Itu nggak bisa? Nggak kebaca. Padahal harusnya bisa ya. Coba lihat dong, mana ya aset alertnya ya? Ini filenya aku kirim aja ya. Coba aja coba lihat. Kan ada melihat dong aset alert. Itu salahnya itu. Udah kelihatan salahnya. Apa salahnya yuk? Data berhasil disimpan itu di value. Data berhasil disimpan itu kan teksnya kan? Ya. Itu ada di value. Ada di value ya. Ini ada yang salah.
Kenapa Pak? Tadi kamu itu kan kamu di target salah. Coba, Ini, itu value data belajar simpan itu. ini di, Ah, ini tadi ada yang gagal. Analisa supaya ya, soalnya kalau saya ngeklik yang 21 kali itu juga dia nggak keluar kayak yang lain gitu. Tapi waktu di semalam kemarin baru sukses ya. oh iya ya, itu asetnya itu asal di target ya, hello-nya ya. Di contohnya ya. Iya, Itu bisa pakai ini sih aset biasa, terus targetnya di Menjalani yang tingginya itu. terus baru aja data berhasil disimpan. enggak, ini tuh masalahnya tuh bukan dia asertnya, bukan aser itunya, tapi ketika simpan ini justru si ininya tuh nggak muncul, si alertnya tuh ketika di automated test. Kalau yang eksis kayak gini Oh, alertnya kayak gitu. Iya, alertnya tuh nggak muncul, jadi gagal gitu. Jadi bukan di asertnya, tapi justru emang alertnya nggak muncul aja kalau pas automated. Oh gitu, wah menarik ya. Nanti menarik. Coba deh nanti dikirimin nanti aku baca ya. Nanti aku cek dulu. Oke, thank you. Satu kasus ya. Nanti aku coba pelajarin. Nanti dikirim ke aku ya, Dewi ya, filenya ya. Aku ada di General Japan Pak yang CPM side. Sip. Nanti yang input new project yang bermasalah. Oke, thank you. Oke. Oke, tapi kalau Anita mau tanya apa? Tadi Dewi tadi itu ya, sharing ada masalah itu ya dari Dewi tadi ya. Ada lagi nggak masalahnya Dewi? Selain itu Dewi. Oke. Yang drop down nggak kebaca Pak. Drop down. Ada juga di situ test case-nya. Kemarin aku hapus sih soalnya nggak jalan, jadi aku nggak pakai drop down, jadi ngitung yang induknya aja. Oke. Ini bisa bikin baru sih. Jadi ini apa namanya? Kita butuh bolak-balik ya. Kalau misalkan ada kesulitan, itu untuk disampaikan. Karena apa? Nanti ini menjadi feedback untuk programmer untuk bikin UI itu tuh apa yang dilakukan, apa yang jangan dilakukan gitu. Jadi nanti kita butuh test case ya, apa-apa yang nggak bisa dibuat Selenium IDE-nya. Nanti itu kita bakal bilang ke programmer jangan buat kayak gini. Nanti kita yang bikin test case-nya itu kesulitan seperti itu. Jadi makanya saya memaksa teman-teman untuk nyobain. Sebenarnya sih nyari data, contoh-contoh test case apa yang jalan, contoh test case apa yang nggak jalan. Seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang di luar Javan ya, jadi tolong silakan dicobain kalau misalkan teman-teman posisinya sebagai analis ya atau tester, gunakanlah Selenium IDE untuk mengautomate nyoba aplikasinya. Ini yang berbasis web ya. Ini akan menghemat waktu banyak banget dan menghemat waktu. Nah, waktu yang dihemat itu bisa teman-teman gunakan untuk hal lain yang jauh lebih produktif gitu daripada klik-klik isi sana isi sini gitu sih. Seperti itu. Mana downloadnya? Ini dia nggak nemu. Ini aku udah coba ubah CSS-nya, tapi tetap dia nggak jalan, dia nggak ketemu untuk drop down yang angka 2 ini. Gitu sih. Oke, menarik. Ya, nanti ini nanti tolong dijelasin ya Dewi ya. Nanti itu akan menjadi bahan nanti minggu depan. Coba akan saya ya kalau nggak minggu depan dalam minggu depan lah. Misalnya nggak mesti nunggu hari Jumat. Kalau sudah ketemu solusinya nanti aku sampaikan. Oke Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau sharing masalah? Anita mau sharing masalah apa tadi? Sama sih ceritanya dijelasin masalahnya. Nanti itu menjadi bahan sih. Ada. Ada. Bentar Pak. Wah, nggak jalan. Ada. Bentar, gimana caranya?
ini sih Pak terkait upload. Bentar saya coba jalanin aja deh. Di PPSDM kan kalau upload file itu kan beda gitu Pak, nggak pakai yang apa pilih file gitu. Jadi pakainya ini. Masalahnya nggak mau mendetek gimana caranya. Itu nggak ketahuan ya? Nah ini tuh record aja, dia tuh nggak mau buka pop up-nya. Sedangkan banyak yang pakai ini sih. Ini pakai apa ya? Ini pakai Chrome ya? Ya pakai Chrome. Oke. Tadi pakai Mozilla juga sama. Nggak bisa juga. Kan aku tadi aku juga nyobain sih dari kemarin sih saya tuh nyobain. Nih coba apa? Di ininya code-nya, tapi ya sama aja aku belum bisa. Karena ini pakai SendKey sih. Harusnya emang nggak bisa kan, karena pakai SendKey beda sama yang ininya. Ya, baik. Jadi ini kita nemuin kasus gitu ya. Dan ini nanti menjadi bahan ya buat teman-teman ke programmer. Ya di minggu lalu kita programming lah. Jadi harus tahu. Nah, ini contohnya ya. Jadi contohnya bagaimana nanti teman-teman menjadi ngasih masukan gitu kepada programmer, komponen apa yang jangan digunakan gitu. Sebaiknya menggunakan komponen apa. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi makanya kalau teman-teman nggak nyobain untuk bikin Selenium, nah teman-teman juga jadinya nggak nambah gitu pengetahuannya. Komponen website itu apa aja sih gitu. Mana yang standar, mana yang nggak standar ya. Jadi kan kita selalu namanya itu ada standarisasi ya. Memang ada inovasi di situ. Tapi untuk apa namanya? Untuk memudahkan semuanya, ya kita gunakan komponen-komponen yang standar gitu. Jadi nanti ini makanya jadi ini saya pengennya teman-teman cobain untuk berlatih menggunakan Selenium IDE agar teman-teman jadi paham ya apa itu CSS, apa itu ID, apa itu expect segala macam. Karena itu nanti itu menjadi kontrol sih buat teman-teman programmer, buat teman-teman desainer. Nah, kalau teman-teman nggak ngerasain robotnya ini susah, nah nanti teman-teman nggak bisa ngasih feedback. Ya mungkin itu ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nyobain Selenium IDE. Bagi teman-teman yang belum atau masih sedikit latihan ya, jadi kayak yang minggu lalu, untuk menjadi mampu, itu tuh butuh latihan. Nah, latihan itu ya diulang-ulang, namanya latihan itu justru dengan cara menemukan kesalahan-kesalahannya ya, apa yang nggak jalannya, itu yang dicari gitu. Jadi gitu. Jadi semakin banyak koleksi tidak jalannya, nah teman-teman pasti akan jauh lebih jago seperti itu. Terima kasih yang udah sharing ya. Kita lanjut ke materi kita. Pak, dikit Pak, mau tanya Pak? Ya boleh. Nah, tadi kalau yang dari Pak Wisnu bilang, yang saya tangkap berarti justru codingan yang nyesuaiin Seleniumnya dong Pak. Dan berarti bisa dibilang Selenium ini jadi standarnya kita ke depan dong. Gimana ya. Pak? Jadi sekarang pertanyaannya, programmer itu ngoding berdasarkan siapa sih permintaannya?
Analis. Kan. Ya, analis ini kita kan butuh standar ya. Maksudnya analis itu kan perlu justifikasi lah bahwa kerjaan kita itu sudah benar atau salah, ya kan? Sudah baik atau masih buruk. Nah, untuk bilang baik atau buruk, benar atau salah, nah pastikan kita berlandaskan terhadap sebuah standar seperti itu. Nah, makanya saya pengen teman-teman coba cari standar gitu ya. Coba cari standar yang bisa menjadi panduan ya. Jadi standar itu sebenarnya jadi panduan gitu. Apa namanya? Panduan kita sudah mengerjakan dengan baik atau buruk. Nah, Selenium ini kan dibangun berdasarkan Selenium driver ya. Selenium driver itu ya robot gitu ya. Robot bisa bacanya apa. Nah, di sisi kita ngomongin ke yang lebih sederhana ya. Jadi misalkan ngomongin ke website biasa nih ya. Kita nggak ngomongin aplikasi nih, kita ngomongin website. Habis itu kan kalau website ini biasanya kan pengennya kan SEO ya. Apa ranking 1 di Google. Kayak gitu kan. Nah, ranking 1 di Google itu tuh caranya apa? Kita harus ya membaca website itu seolah-olah kita itu si robotnya Google gitu. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman nanti belajar tentang SEO gitu, itu tuh mindsetnya itu mindset robot lah. Jadi apa yang dilihat oleh si robotnya Google gitu, kemudian kita membuat website kita sesuai sebaik mungkin agar gampang dibaca oleh robotnya Google. Semakin gampang dibaca oleh robotnya Google, website kita itu nanti akan rankingnya itu akan naik. Seperti itu sih. Nah, Selenium ini salah satu common usage ya. Tadi itu sih satu standar satu. Yang kedua, kalau misalkan kita pakai Selenium dan ini udah standar ya, misalnya jalanlah pakai Selenium gitu. Kerjaan analis kan jadinya gampang gitu loh. Apa namanya? Jadinya automated testingnya kan jadinya bisa jalan. Happy kan? Seperti itu sih. Ya, tapi yang saya khawatirkan tuh saya masih ini sih Pak. Khawatirnya itu justru kelemahannya Selenium gitu Pak. Misalnya kayak tadi nggak bisa baca dropdown atau nggak bisa nutup alert gitu. Nah, kita nyesuaiin Selenium, tapi justru kita menyesuaikan dengan kelemahannya Selenium gitu. Justru menurunkan standar kita. Saya ada kekhawatiran di situ sih Pak. Nah, Selenium kuat standar. Jadi itu kalau misalkan di security ya pakai OWASP gitu. Oh ya. Itu dipakai. Udah patuhin aja. Berarti kita percaya ya Pak ya. Percaya. Percaya. Okay. Percaya. Aku sih percaya sih ya. Jadi itu standar lah. Jadi bahkan apa yang jalan di Selenium itu artinya dipakai di browser apapun itu jalan malah. Tapi kalau misalkan nggak jalan di Selenium, itu ada kemungkinan lintas browser itu bermasalah. Seperti itu. Jadi justru memang si Selenium ini minimalis ya. Maksudnya dia mungkin berada di level yang rendah gitu. Karena apa? Karena dia memastikan bahwa ini tuh jalan di berbagai browser. Seperti itu sih. Oke. Jadi memang jadi tambah beban, tapi nanti jadi standar. Jadi nanti bisa menjadi sebuah kekuatan gitu. Jadi nanti ketika ditanya, oke, ini websitemu bagus apa jelek? Gitu. Aplikasimu bagus apa jelek? Nah, ya udah gampang. Ini di Selenium jalan. Berarti kita packnya bagus, segala macam. Kayak gitu sih. Kalau misalkan kita di level programmer gitu kan, ada sonar gitu misalkan. Ya itu menjadi standar gitu. Bisa jadi kan kayak kemarin itu kan juga ada, wah ini kok kayak gini kok nggak boleh sih gitu. Kan memang bisa, memang diakali kayak gini. Ya bisa gitu. Cuman jadinya itu benar menurut kamu kan gitu. Nah, gitu sih. Jadi kenyataannya sih ya Selenium bisa menjadikan standar lah. Kalau misalkan teman-teman pakai Selenium jalan, itu artinya bisa dipastikan aplikasi itu bakal jalan di semua browser seperti itu. Gitu sih. Menjawab, Pak. Jadi intinya temukan standar lah. Temukan patokan benar, salah, baik benar itu sih. Seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup ya.
next. Ya, hari ini kita akan belajar be a good analyst ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa udah baca gitu ya, tulisan saya di blog.javan itu ada be do have ya. Nah, di sini kita akan melatih juga ya sebenarnya ya. Jadi nanti mungkin di sesi kali ini tuh agak membingungkan. Karena sebenarnya kita bakal main kata-kata aja sih, bakal main apa sih bedanya gitu. Kenapa kok be do have itu aja menjadi sebuah perdebatan gitu. Orang yang skeptis bisa memandang hal itu seperti itu sih. Tapi sebenarnya saya pengen teman-teman punya mindset saat ini kita benar dalam beberapa menit ke depan kita bakal bermain kata-kata ya, be, do, have, be, do. Apa sih sama aja gitu. Tapi di sini sebenarnya kita belajar di dua skill ya, di skill communication dan reasoning. Gitu. Jadi teman-teman sebagai analis ini kan akan berhadapan dengan klien. Bisa jadi ada request-nya klien itu nggak masuk akal, sehingga perlu kita counter. Atau sebaliknya, ada sebuah problem, kita punya ide, kita punya solusinya, nah kita perlu sampaikan ke dia, gitu. Kenapa kok ide kita itu bagus. Nah, kata kuncinya bagus, atau kita bermenang dalam berargumen, yaitu intinya ya communication sama reasoning gitu. Nah, jadi di kali ini kita akan belajar kenapa sih kok kita akan mempertahankan, kita akan mempertahankan, teman-teman boleh ambil posisi di mana, reasoning. Kenapa urutannya itu harus be do have, seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya punya PR ya. Ini X-Men jalan kan ya? X-Men-nya jalan, silakan teman-teman catat ya. Oke, coba teman-teman tuliskan ya, apa sih kerjaan teman-teman sebagai analis? Gitu. Tolong di list kerjaan teman-teman sebagai seorang analis itu apa aja sih? Apa aja sih yang Anda kerjakan pada jam kerja? Tuliskan apa yang Anda kerjakan pada jam kerja. Kita cukup 1 menit lah ya. 1 menit disiapkan, nanti saya minta volunteer. Saya dari jam 8 sampai jam 5 ngapain aja gitu. Jujur ya, ya itu saja. Jam 8 jam 5. Nonton YouTube kayak baca berita ya, itu tolong dimasukkan juga. Tapi review apa yang Anda kerjakan pada jam kerja. Kalau misalkan mau berdebat lagi ya udah deh kemarin gitu. Atau kalau susah kemarin udah lupa, pagi ini deh. Tadi pagi sampai break makan siang, apa aja yang Anda kerjakan pada jam kerja tersebut. Oke, sudah ada yang mau voluntary untuk sharing apa yang dituliskan? Silakan sharing screen, apa yang Anda kerjakan pada jam kerja, pada pagi hari ini atau kemarin, ya terserah, didefinisikan waktunya. Pak Yudi, Sita, atau Desi, siapa aja sih? Erika, buat sederhana, yang saya lakukan pada jam kerja adalah apa aja ya gitu. Halo? Ya, halo, silakan Sita. Silakan sharing screen. Oke, Pak. Sudah ada. Oke, analis kayak teks. Itu analis. Yang aku tanya, yang kamu kerjakan pada pagi ini atau kemarin, ada yang semuanya udah ada atau belum? Ada, Pak. Tapi setiap hari jamnya beda-beda sih aku alokasiinnya. Ya, Jadi, coba. Tiap hari Senin. Kalau Senin itu aku ngealokasiin waktu buat nge-create task. Fokus create task karena testing kan minggu kemarin yang dikerjain gini dulu, create task, terus ngerjain dokumen 4 jam
4 jam analisis, 4 jam buat ngerjain dokumen, URD sama SDD. Terus di hari Selasa, aku tambahin testing task yang hari Senin udah selesai. Analisisnya dikurangin, ngerjain dokumennya juga dikurangin jamnya untuk ngalokasiin waktu buat testing gitu Pak. Kalau hari Rabu, aku biasanya nganalisis sudah nggak ada, soalnya kreatas aku fokus di hari Senin sama Selasa. Nah di hari Rabu aku testing, terus fokus sama ngerjain dokumen 4 jam seperti itu. Kalau nggak ada meeting sama klien sih kalau ini. Kalau ada meeting sama klien ya disempatkan waktunya untuk meeting gitu. Nah di hari Kamis fokus untuk testing seharian. Soalnya kan dari hari Senin, Selasa, Rabu tasnya udah cukup banyak tuh Pak. Nah buat sekalian report juga sih, weekly report. Nah kalau hari Jumat kan fokus untuk berkualitas kayak gitu sih Pak. Oke. Baik, cukup di stop sharing screen-nya. Ya, tadi Sita bisa menjelaskan dengan baik ya apa yang dilakukan setiap hari gitu pada jam kerja. Nah, jadi ini tentang be do have ya. Jadi ini pertanyaannya itu kayak pertanyaan yang klasik lah ya. Ayam dulu atau telur dulu, seperti itu. Nah ini kan banyak perdebatan ya. Telur dulu netes jadi ayam, itu nggak bisa dong. Ayamnya bertelur, seperti itu. Sama kayak be do have ya. Jadi be do have itu adalah, jadi rumusnya ya kalau nggak mau logik, kayak ini doktrinnya gitu. Banyak orang kebolak-balik gitu. Ya itu sesuai dengan tulisan saya. Kebolak-baliknya kayak gimana? Nah ini contohnya. Boleh ini di chatting ya. Saya pengen tahu. Menurut teman-teman, jadi pintar dulu atau belajar dulu? Ini silakan di chat. Belajar dulu jadi pintar atau jadi pintar terus belajar kayak gitu. Belajar dulu. Oh ya. Oke. Lihat. Bekerja atau jadi kaya? Jadi kaya terus makanya bekerja, atau karena bekerja jadinya kaya? Bekerja. Oke. Kenapa kok jadi kaya dulu? Tadi siapa yang jadi kaya? Kenapa kok jadi kaya kemudian bekerja? Silakan open mic. Siapa tadi ya? Diki tadi kaya dulu atau Rahmi? Jadi kaya dulu, habis itu bekerja. Apa filosofinya? Apa? Kenapa alasannya? Ya bisa jadi dia anaknya orang kaya Pak. Jadi kaya dulu. Terus? Mengurus kantornya bapaknya misalnya gitu. Bisa juga kan. Jadi yang kaya orangnya atau bapaknya? Jadi yang kaya kamu atau orang tuanya? Ikut kaya Pak, karena bapaknya kaya Pak. Oh. Kayak Iya kalau dikasih balasan, kalau enggak. Kalau yang bekerja apa alasannya? Kenapa kok bekerja dulu jadi kaya? Apa decision makingmu? Kamu bilang bekerja dulu gitu. Siapa nih? Wandi, kenapa? Kok kamu bilang bekerja? Karena bekerja salah satu prosesnya, Pak. Nah, terus ini pertanyaan berikutnya. Bisa menganalisis dulu atau jadi analis dulu? Oke, menarik. Coba Vira, kenapa kok jadi analis dulu baru menjadi bisa menganalisis? Karena kalau udah jadi analis mau nggak mau harus bisa menganalisis.
Oke. Kalau yang tadi selanjutnya yang bilang ini Sandra atau Randy, kenapa kok bisa menganalis, baru jadi analis? Apa alasannya? Silakan open mic biar saling kenal. Apa? Kalau siapa? Ini siapa nih? Kalau dari timnya Javan nih. Anita, kenapa kok bisa menganalisis terus jadi analis? Nah, ini akan jadi lebih kompleks lagi ya. Nah, misalkan ini menjadi 3 biji gitu. Jadi analis, habis itu membuat dokumen SLS, habis itu dapat gaji. Nah, mana dulu sih urutannya gitu. Coba yang ini. Mana dulu? 1 2 3. Teman-teman pengennya gitu atau harusnya terserah deh, bebas. 1 2 3 ya. 1 2 3. Mana? Jadi kasih skip aja. Jadi dibuat 3, membuat dokumen, habis itu dapat gaji atau jadi analis, atau membuat dokumen, jadi analis, terus dapat gaji, atau dapat gaji, jadi analis, membuat dokumen. Oke, jadi analis, membuat dokumen, dapat gaji. Menarik? Yang lain? Terus yang lain? Dapat gaji, buat dokumen, jadi analis. Oke. Ya, di sini urutannya ini gitu ya. Jadi ini be, do, have nih. Ini ada 3 kotak yang mewakili masing-masing be, do, have ya. Be itu jadi analis, do itu membuat dokumen SLS, dan have dapat gaji. Nah, ini teman-teman untuk menjadi seorang good analis harus benar gitu ya, mindsetnya, urutannya ini gitu. Problemnya apa? Kalau misalkan nggak benar urutannya. Oke, tadi ya misalkan ini jadi contohnya, dapat gaji kemudian membuat dokumen menjadi analis gitu. Misalkan digaji 5 juta, 4 juta gitu misalkan ya. Kira-kira termotivasi nggak ya? Karena kan kayaknya dapat gaji ini kan tujuan akhir ya. Saya udah dapat gaji gitu. Buat apa gitu? Apa yang akan menjamin untuk membuat dokumen dengan baik gitu? Apa yang akan menjamin menjadi analis yang baik gitu? Udah dapat gaji, tiba-tiba dokumennya ini banyak banget. Kira-kira apakah teman-teman masih bakalan mengerjakannya gitu? Karena udah dapat gaji duluan. Apakah juga dapat gaji 4 juta, 10 juta? Kemudian posisinya jadi analis gitu. Kalau misalkan ternyata gaji analis hanya 2 juta, gaji jadi office boy itu 10 juta, apakah akan tetap menjadi seorang analis? Nah, itu jadinya negatif ya, benar nggak? Dapat gaji, udah 10 juta, jadi office boy. Habis itu jadi analis, gajinya cuma 2 juta. Ya udah jadi office boy atau jadi driver Gojek aja gitu. Dibandingkan jadi analis. Itu urutan berpikir ketika teman-teman itu have, do, be, ya. Dapat gaji, oke, untuk dapat gaji aku harus ngapain gitu. Nah, bahkan jadinya nggak heroik ya. Jadi misalkan apa deh, terserah deh, yang penting dapat gaji, habis itu boleh deh aku ngerjain apa aja gitu. Ngerti nggak? Itu tuh jadinya kan negatif ya, tidak bersemangat gitu. Dan
Ya belum tentu gitu, dapat gaji jadi analis yang hebat. Nah, berikutnya juga gitu, ketika membuat dokumen jadi analis dapat gaji gitu. Kenapa harus jadi analis gitu? Ketika bisa membuat dokumen kan masih banyak opsi. Jadi analis, jadi project manager, jadi technical writer misalkan, jadi tester, ya belum tentu gitu. Jadi nggak perlu jadi analis gitu. Dan belum tentu juga gitu ya, membuat dokumen terus dapat gaji gitu. Ya kan, jadi kan membuat dokumen, habis itu jelek dokumennya, ya udah nggak usah dibayar gitu. Nah, tapi bedakan misalkan sekarang kita urutannya sesuai dengan yang disarankan di buku ya. Jadi ini PDF ini dari buku One Millionaire. Teman-teman bisa cari ya, banyak di googling gitu ya, konsep tentang be, do, have ini. Ya, jadi definisikan. Saya itu adalah seorang analis gitu. Seorang analis itu tuh harus bisa membuat dokumen, harus bisa berkomunikasi dengan klien dengan baik, harus bisa melakukan testing ya, pengujian apakah yang diminta oleh saya itu udah sesuai dengan saya minta yang dikerjakan oleh programmer. Jadi analis itu harus bisa membuat dokumen dengan yang baik. Jadi analis itu tetap calm. Jadi analis itu tetap kalem walaupun berada di bawah tekanan. Jadi analis itu bisa memotivasi timnya kayak gitu. Coba bayangkan. Ketika jadi analis kemudian tadi tahu ya harus ngapain aja yang baik gitu ya. Ya kayaknya tuh bahkan kita nggak perlu ngobrolin masalah dapat gaji apa enggak ya. Gaji itu udah bakalan ngikutin lah. Ketika jadi analis yang hebat itu akan dan jadi tahu posisinya sebagai analis. Kemudian bisa melakukan dengan baik semua yang diperlukan untuk menjadi seorang analis. Ya dapat gaji kayaknya sih udah bakalan gampang ya gitu ya. Bisa dengan menjual dengan baik. Tadi itu misalkan kondisinya. Di satu sisi cerita gitu ya. Saya mau dapat gaji 4 juta. Terserah deh mau ngerjain apa aja gitu. Apa yang bisa saya kerjakan? Nah, kamu bisanya kerjanya apa? Ya apalah gitu. Terserah deh. Kan jadi males kan. Coba misalkan ngomongnya adalah saya mau dapat gaji 4 juta. Oke. Kelebihanmu apa? Ya, saya adalah seorang analis. Saya bisa membuat dokumen, saya bisa melakukan pengujian, saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya bisa tetap kalem di bawah tekanan. Nah, itu bisa-bisa, jago ya. Ya udah, mungkin lebih gitu gajinya dari yang awalnya ditawarkan. Nah, jadi rumusnya dari BDOF ini tentukan gitu. Definisi maunya jadinya itu apa, kemudian lakukan itu semaksimal mungkin. Nah, apa sih, kenapa kok harus kayak gini gitu ya? Saya akan lompat dulu ya. Jadi, kayak gini. Ketika mulai dari sebuah do ya, dari apa aja yang bisa dilakukan. Secara naluri, manusia itu akan mencari yang enak buat dia. Tapi tidak mau mengerjakan yang nggak enak buat dia. Pastilah. Jadi secara naluri itu pasti melakukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman aku bisanya membuat dokumen. Kemudian aku nggak mau komunikasi sama klien. Jadi ada yang hijau, ada yang merah gitu. Terus susah gitu, apa ya pekerjaan yang cocok dengan keinginan itu gitu. Karena ada do and don'ts yang sudah dikunci. Tapi sebaliknya ya, ketika ini kebalik,
misalkan be a good analyst, kemudian perlu melakukan apa aja. Nah ini paham gitu ya. Oke, saya tuh maunya jadi be good analyst gitu. Apa aja yang harus dilakukan? Oh, menjadi good analyst itu harus bisa bikin dokumen, harus bisa berkomunikasi sama klien, harus bisa bisa tetap kalem berada dalam tekanan, harus bisa bekerja dengan cepat, kemudian baru nego gitu, bakal dapat apa. Nah, seperti ini. Jadi ini sebagai analis ini perlu ya untuk berlatih selalu pertama sebagai be analis ini teman-teman harus sadar gitu ya, tulis gitu. Be a good analyst itu tuh harus ngapain aja. Jadi harus tahu be good analyst tuh harus ngakuin apa aja gitu. Bukan kebalik. Aku tuh mau ngejain A, B, C, tapi nggak mau ngejain D, E gitu. Padahal A, B, C, D, E itu adalah do yang harus dilakukan untuk menjadi good analyst. Jadi kalau misalkan di buku yang lain ya, di buku Grit itu nanti mungkin kalau misalkan di Radio Molding Javan itu nanti ada yang bakal saya buku Grit. Itu ada 2 kata, passion and resilience gitu. Passion itu adalah orang sukanya ngapain gitu, bersemangatnya ngapain. Orang mau melakukannya itu yang sesuai dengan passionnya, ya kan? Pasti kayak gitulah. Nah, tapi itu nggak cukup untuk menjadi sukses. Selain passion, butuh juga namanya resilience gitu. Resilience itu ketekunan. Karena nggak ada ceritanya, sebutkan deh kalau ada, tapi saya yakin nggak ada. Di dunia ini, itu cuman enaknya toh. Pasti ada konsekuensinya. Ya. Mau jadi kaya, ya harus bekerja. Bekerjanya harus dengan keras, dengan cerdas, gitu ya. Banyak gitu. Mau santai berarti kan nanti nggak punya kerjaan gitu. Tapi kalau nggak punya kerjaan ya bakal ada konsekuensinya, misalkan tidak ada yang mempekerjakan seperti itu. Nah, jadi punya urutannya jadi ini harus dibuat urutannya itu sesuai dengan ini. Be, do, have. Jangan kebolak-balik do dulu atau have dulu baru menjadi be. Karena ya menurut teorinya itu akan susah untuk mencapai target yang teman-teman inginkan. Balik lagi ke sini. Mana yang lebih dulu gitu? Bisa menganalisis atau jadi analis dulu? Nah, bisa menganalisis, apa yang menjamin atau apa patokannya kita bisa menganalisis? Apakah ilmu yang kita sudah punya itu sudah cukup? Ya. Belum tentu. Jadinya kalau kita merasa kita harus perfeksionis, aku harus bisa A, harus bisa B, harus bisa C, harus bisa D, baru kemudian jadi analis. Ya kalau nggak lama, nggak pernah kejadian. Tapi misalkan dibalik gitu, oke, aku mau jadi analis gitu. Ya, di minggu lalu ada 1 poin, untuk mampu itu adalah harus berani mencoba, harus berani mengambil resiko. Punya skill membuat dokumen bisa. Dokumen apa? Ya saat ini mungkin dokumen sederhana. Tapi saya mau jadi analis gitu. Ya udah gitu, jadi analis. Nah, tapi udah punya checklist. Membuat dokumen itu sudah bisa. Oh, sekarang yang belum bisa itu adalah berkomunikasi dengan klien. Yang belum bisa, misalkan saya masih belum kalem ketika berada dalam tekanan. Nah, ya udah, tapi udah komitmen gitu bahwa saya itu akan menjadi seorang analis gitu.
Jangan pilih-pilih gitu. Jadi kalau misalkan bisa menganalisis dulu baru jadi analis, ya tadi itu sih ada kemungkinan lama atau bahkan nggak pernah kejadian. Ngerjain skripsi dulu baru lulus atau mau lulus dulu baru ngerjain skripsi gitu. Nah, kalau misalkan mindsetnya ya aku mau ngerjain skripsinya dulu lah gitu. Nanti kalau udah beres baru mau maju daftar skripsi. Banyak godaan pasti untuk nulis skripsinya gitu, untuk jadi dulu gitu. Mau main lah, ada project lah, segala macam. Ada urusan keluarga lah, ada patah hati lah, jadinya malah nggak selesai gitu. Tapi kalau misalkan sudah menentukan targetnya, saya akan jadi ST pada akhir tahun ini, gitu, misalkan. Kemudian didefinisikan untuk jadi ST itu tuh harus ngelakuin apa aja. Oh, harus jadi skripsinya. Oh, harus dicicil 1 hari 1 halaman. Itu akan jauh lebih mudah sih. Sama ya, jadi di buku ini misalkan jadi kaya atau bekerja gitu. Kalau di buku itu mindsetnya harus diprogram adalah saya mau jadi kaya. Bukan bekerja dulu, nanti nabung, itu jadi hemat. Nah itu nanti bakalan tabungannya bakal kepake lah, jadi nggak kaya-kaya gitu. Tapi kalau misalkan di start dari definisi B-nya, jadi kaya, nah kemudian di breakdown ya, apa aja yang harus dilakukan untuk menjadi kaya gitu. Oh, yang kalau mau jadi kaya itu harus bekerja. Yang kedua harus investasi. Yang ketiga harus hemat. Yang keempat cari pasangan orang kaya gitu misalkan. Nah, itu tuh jadinya bisa lebih jelas gitu. Jadi mindset menentukan belajar atau jadi pintar. Kalau misalkan belajar jadi pintar, terus kita nggak, ya udah belajar kan membosankan ya, males lah baca buku gitu. Udah gitu, ya udah nantilah jadi pintarnya gitu, santai gitu. Tapi kalau misalkan mindsetnya itu benar, jadi pintar dulu gitu. Saya mau jadi pintar. Oke, untuk jadi pintar, maka saya tuh harus rajin belajar. Saya harus membaca buku 1 minggu 1. Saya harus berdiskusi dengan teman dan sebagainya. Nah itu akan jadi lebih benar gitu. Ya, jadi banyak ya, ini saya juga belajar ya. Saya teruskan justru saya kok nggak sukses banget gitu, karena mungkin saya kurang kuat gitu B-nya gitu, atau ya ini B yang saya inginkan. Jadi values-nya, attitude-nya, belief-nya itu tuh nggak kuat, dan ini tuh nggak kelihatan sih sama orang gitu ya. Nah kalau misalkan di minggu lalu itu kan ada di attitude ya, jadi motivasinya. Saya mau jadi analis, saya kerja, ya yang penting saya kerjalah gitu. Saya butuh gaji buat menghidupi kebutuhan hidup saya tiap bulan. Ya alhamdulillah lah dapat gaji segini gitu. Tidak punya ambisi. Ya. Karena nggak jelas gitu. Yang dipengen itu mau jadi apa, gitu. Jadi cuman mau tadi tuh misalkan mau bikin dokumen tapi nggak mau ketemu klien gitu. Itu nggak cocok sebagai definisi analis gitu. Ya karena udah dibilang maunya cuman bikin dokumen tapi nggak mau ketemu klien, ya nggak bakalan maju gitu. Tapi kalau misalkan punya ambisi ya, punya self motivation yang tinggi, saya itu maunya jadi analis yang bagus. Oke, apa aja yang harus dilakukan untuk menjadi analis yang bagus? Membuat dokumen. Oh, dokumen saya jelek. Oh, saya akan belajar meningkatkan kemampuan dokumen saya. Oh, jadi analis yang bagus itu harus mampu berkomunikasi dengan klien. Saya malu kalau ngomong sama orang lain. Saya kan malu. Tapi saya mau jadi analis. Oke, saya akan belajar untuk ngomong di depan umum. Saya akan
mencoba untuk belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Jadi miliki start definisi analis itu yang baik. Nah, ya ini motivasinya gitu ya. Jadi you have to be before you can do and do before you can have gitu. Mau dapat gaji besar, tapi nggak mau ngejain do-nya, tapi mau jadi posisinya. Jadi misalkan saya jadi analis, saya mau gajinya besar, tapi ternyata saya nggak bisa bikin dokumen tapi jelek. Saya nggak bisa ngomong dengan baik, saya nggak bisa berkomunikasi, saya gugup, saya tidak bisa mengatasi kecemasan saya kalau misalkan berada dalam tekanan gitu. Jadi do-nya itu nggak ini. Ya nggak bakalan bisa. Pasti ada kemungkinan ya jadi itu ya di PHK misalkan atau nggak diperpanjang kontraknya. Gitu. Karena B-nya itu nggak jelas, sedangkan have-nya itu tinggi maunya. Tapi kalau misalkan B-nya jelas ya, jadi bisa B-nya jelas, kemudian bisa melakukan semua yang diperlukan untuk menjadi definisi tersebut, kayaknya sih have-nya itu udah nggak perlu ditanya ya. Analis gitu. Membuat dokumen bisa, berkomunikasi dengan klien bisa, berada dalam tekanan itu nggak gugup, dan itu terbukti gitu ya. Kayaknya sih perusahaan yang lama juga bakalan mengapresiasi dengan lebih gitu. Itu gampang. Kalau misalkan perusahaan yang lama tidak mau mengapresiasi dengan lebih gitu, ya cari tempat baru itu akan lebih mudah gitu buat rekan-rekan gitu. Karena B-nya jelas, kemudian sudah ngelakuin gitu, do-nya itu yang banyak banget. Saya analis yang saya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, bisa F, banyak banget. Seperti itu. Ya. Jadi be, kemudian do, kemudian have. Jadi saya tadi sih di sesi kali ini nih mungkin masih tadi ada skill hard skill sedikit ya tentang Selenium IDE. Jadi Selenium IDE itu adalah salah satu skill yang harus dilakukan untuk menjadi analis yang baik. Jadi teman-teman ada analis, ya teman-teman harus bisa menggunakan Selenium IDE untuk mempercepat, untuk mendukung kinerja Anda sebagai seorang analis. Kenapa? Jika programnya yang kalian pegang itu besar, itu pasti bakal butuh waktu banyak lah untuk mencoba sebuah skenario. Belum lagi kalau misalkan ada yang kelupaan dan sebagainya. Nah, ketika do-nya itu kerepotan ya, butuh habis banyak waktu, kalian nggak bisa ngerjain do yang lain gitu. Nah, makanya do yang harus menggunakan tools ya. Dalam bahasa istilahnya itu menggunakan daya ungkit yang itu tuh akan menyelesaikan gitu. Menyelesaikan tentang do-nya teman-teman tadi itu. Jadi Selenium IDE itu harus bisa teman-teman bisa lakukan. Kayak Dewi, wah itu keren banget tuh. Taks yang sangat banyak itu tuh Dewi udah bisa mengotomate gitu. Karena Dewi sudah bisa mengotomate, maka Dewi punya waktu nih. Nah, mungkin Dewi bisa mengembangkan waktunya itu untuk misalkan sekarang meningkatkan skill untuk komunikasinya. Seperti itu. Ya, have. Ya, proyeknya misalkan jadinya tepat waktu gitu ya. Proyeknya berkualitas tinggi. Ya, pastilah proyeknya profitable, ya bonusnya tuh bakalan ada gitu. Jadi otomatis ketika be, do, have, kalian akan dapat tiga-tiganya, dan itu tuh akan keren banget. Gitu. Dan tadi itu ya, be, do, have, ini nanti nggak cuma satu jalan ya, be, do, have gitu. Jadi teman-teman itu tuh pasti akan meningkat karirnya. Pasti, saya yakin. Teman-teman pasti akan jauh lebih pintar, teman-teman akan jauh lebih besar lah tanggung jawabnya. Nah, jadi kayak gini ya. Misalkan definisinya adalah junior analis gitu. Oke, saya tuh junior. Saya tuh harus ngakuin apa sih gitu ya. Ya misalkan junior, salah satu taksnya junior itu adalah kalau nggak bisa tanya. Karena junior itu definisinya memang
ya masih junior, nggak apa banyak nggak bisanya, kurang pengalamannya, kurang jam terbangnya. Harus tanya, harus berani tanya. Apa yang terjadi kalau misalkan dia itu sebagai junior, dia itu harus tanya sama senior jika misalkan nggak bisa, dia nggak ngelakuin. Dia nyangkut lah di situ junior analis. Segitu aja skillnya, ya kan? Dan itu pilihan. Itu situ ada choice ya. Jadi pilihan. Tapi kalau misalkan junior, terus habis itu ya, rajin dia, kalau nggak bisa dia tanya, aktif tanya. Kalau habis itu selain tanya, dia juga aktif untuk mengembangkan pengetahuannya, baca buku, nonton video, ikut kursus online dan sebagainya. Nah, lama-lama kan dia jadi have-nya, penulisnya kan jadi besar ya. Jadi lebih pintar. Nah, habis itu bisa dievaluasi lagi gitu. Oh, sekarang kemarin aku junior. Nah, sekarang aku adalah senior analis gitu. Kemudian senior analis itu harus ngapain aja. Oh, senior analis sekarang harus mampu mengkoordinasikan tim dan berhadapan langsung dengan klien. Gitu. Nah, itu dilakukan bisa, ya mungkin akan have ya, prestasinya banyak gitu. Banyak portofolio project yang sudah diselesaikan dengan baik, kliennya puas. Nah, silakan nih mau jadi BI apa lagi? Mau naik level, misalkan, oke, aku mau coba sekarang mau jadi project manager. Oke, project manager harus ngapain ya? Oh, project manager ini sekarang harus mikirin timeline, harus mikirin biaya. Oke, aku nggak bisa, aku tanya, aku belajar, aku latihan. Nanti have, sukses, jadi project manager. Mau naik lagi levelnya, jadi operational manager. Jadi CTO, jadi CEO, jadi businessman, jadi presiden, jadi menteri, whatever lah. Jadi polanya tuh kayak gini. Jadi yang jadi problem adalah yang belakang ini sih. Banyak orang hanya mau mengerjakan yang dia suka. Padahal ada untuk selesai siklusnya, itu tuh harus selesai dua-duanya sih. Yang suka dikerjain dengan baik banget, yang nggak suka, ya tadi itu dipelajarin sampai bisa. Kalau misalkan udah bisa tapi masih jelek kualitasnya, dilatih sampai kualitasnya itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, jadi ya ini sih materinya adalah everything begin inside your mind with the right mindset you will succeed gitu. Nah, proyek tepat waktu itu tuh harus ngapain aja sih untuk tepat waktu gitu. Jadi selama ini kan mungkin tadi itu ya, sebagai analis misalkan maunya ngobrol sama user, sama klien, sama tim, sama programmer. Tapi aku nggak mau buru-buru mas, aku nggak mau deadline, santai lah gitu. Ya nggak bakal kejadian gitu, proyek tepat waktunya gitu. Karena milih-milih. Tapi misalkan be do have, itu mindsetnya adalah ya B-nya jelas, do-nya itu lakukan semuanya yang diperlukan gitu ya. Nanti dapat have, dan itu akan impact-nya itu akan terakumulasi ya. Dan tadi itu teman-teman bisa akan menjadi naik level. Nah, tadi di Good Analyst, salah satu kerjaannya adalah teman-teman menghemat waktu teman-teman dengan menggunakan tools, misalkan Selenium IDE. Kerjain PR-nya, latihan. Kalau nggak bisa tanya. Itu akan teman-teman akan menjadi good analyst. Teman-teman cepat ya mengujinya. Teman-teman akan punya project yang bagus. Teman-teman bisa dapat bonus, bisa minta naik gaji, bisa naik posisi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nanti pilih-pilih, ya itu nggak bisa sih. Seperti itu sih. Nah sekarang exercise-nya nih, tolong dong untuk be a good analyst itu do-nya apa aja ya menurut teman-teman. Tadi Sita sudah buat sih contekannya ya. Coba berarti tinggal dilengkapi, be good analyst
apa aja yang harus dilakukan ya pelan. Jadi ini sebenarnya sadar pelan ya, sadar pelan. Analis itu fungsinya apa sih gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ya, ini teman-teman mungkin nggak ya tadi itu ya, karena mungkin perusahaannya ya mungkin Javan gitu, Mobilus itu tidak menuliskan dengan baik gitu ya SOP-nya gitu. Jadi kadang-kadang analis, tapi analis itu harusnya ngapain sih? Nah, kali ini sesinya adalah checking ya, pengecekan. Teman-teman sadar nggak untuk menjadi analis yang baik gitu ya? Nah ini kan ada Randy juga, ya desainer juga. Oke, be good designer gitu. Itu tuh harus ngapain gitu? Tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu gitu. Dan tuliskan semuanya itu, sadarin gitu. Baik yang sesuai dengan passion teman-teman, ada tempat sama yang do yang selama ini teman-teman hindarin gitu. Apakah itu masuk ke definisi good analyst atau enggak gitu. Kemudian coba tuliskan gitu, apa yang layak untuk teman-teman dapatkan kalau misalkan ya diagram ini keisi. Bisa ya? Jadi kalau ini dibuat di XML-nya, habis itu nanti dipresentasikan. Habis itu ini juga gitu ya. Mau proyeknya itu jadinya tepat waktu gitu. Proyeknya tepat waktu, proyeknya berkualitas. Itu tuh apa aja sih yang harus dilakukan ya? Tolong tuliskan, sadar pelan gitu. Oh, PM-nya harus ngapain? Analisnya harus ngapain? Programmernya harus ngapain? Testernya harus ngapain? Kalau itu tercapai, layak untuk dapat apa gitu? Dapat have apa aja? Seperti itu sih. Ini latihannya ya. Jadi saya pengen ya kita pengen semuanya kita sukses ya. Jadi baik karirnya meningkat ya, penghasilannya meningkat, kesejahteraannya meningkat. Caranya ya ini ada quotes-nya ya. Jadi dimulai dengan merapihkan mindset. Rapikan mindsetnya adalah be do have. Mau jadi apa? Sadari apa yang harus dikerjakan. Kemudian baru nuntut apanya. Jangan kebolak-balik, nuntut apanya dulu, kemudian milah-milah apa yang mau dikerjain gitu ya. Kemudian mau jadi apa gitu. Nah itu susah. Gitu. Ya tadi itu sih, new mindset itu akan memberikan new result gitu. Saya yakin ya, jadi saya punya belief. Kita itu sebenarnya udah tahu ya, teman-teman di sini tuh pasti sekolah lah. Nggak ada yang nggak baca buku. Buktinya bisa internetan, bisa pakai laptop, bisa terlibat project ya. Sudah punya skill lah. Ya mungkin tadi tuh mindsetnya aja yang mungkin akan dirapikan. Nah seperti ini. Jadi hari ini definisikan teman-teman akan menjadi good analyst. Tahu do-nya apa aja. Nah nanti do-nya ini yang akan menjadi materi kita ke depannya. Oke gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada diskusi. Jadi ini silakan dibuat, ini contoh mind map yang harus teman-teman buat. Kesulitan nggak untuk membuat mind map seperti ini? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nggak? Ada yang nggak mau ini? Wah ini nggak sepakat gitu. Kenapa harus be do have? Kenapa nggak harus have dulu gitu? Nah kita tadi ya berlatih untuk reasoning, beralasan. Jadi kalau dari saya tadi itu sih banyak ini pengamatan saya gitu. Orang itu mau ngerjain yang dia mau, tapi dia menghindari apa yang dia tidak mau. Padahal itu adalah aksi-aksi yang diperlukan untuk menjadi sukses. Jadi contohnya ada orang pengen pintar, tapi nggak mau baca buku, maunya nonton video aja gitu. Bisa sih, tapi kok kayaknya susah ya. Seperti itu.
Ada masukan? Ada pertanyaan? Ada nasihat? Kok lucu nih? Ini dia. Oh, lucu. Jangan, kalau yang mau tanya, malu-malu, silakan pakai ini. Saya tungguin. Itu bisa tanya anonymous juga deh ternyata. Oh, ada ternyata. Saya kayak. Silakan ditanyakan di situ. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya boleh dah. Kalau misalkan nggak masih malu, anonymous, padahal harusnya salah satu untuk sukses ya, jangan malu gitu ya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya. Oke, saya tanya deh, misalkan Wayudi bisa sharing tadi, menurutmu analis yang hebat tuh harus do-nya apa aja ya? Belum sih Pak buatnya. Ya dibuat aja, dibuat live, buat live. Coba dong dibuat live dong, diagram kayak tadi dong. Yuk, mau voluntary, Pak Yudi? Ya, sebentar Pak. Yang lain bisa bertanya. Salah satu skill untuk menjadi analis yang hebat, ya dia juga punya curiosity ya, bertanya-tanya ya. Ini misal untuk analis itu satu do-nya itu ya D-nya analis, do-nya itu misal satu analisis untuk requirement dari klien atau dari user, kemudian koordinasi dengan tim, developer dan yang lainnya, kemudian komunikasi dengan klien, terus membuat dokumen. Oke, apa lagi untuk menjadi analis? Kita membuat dokumen, kemudian kemarin itu teamwork udah. Kemudian merencanakan timeline sesuai dengan milestone yang disepakati oleh klien. Oh, yeah.
Boleh tuh saling bantu tuh, bantu Pak Yudi, apalagi ada ide. Misal ini ada masukan lagi nggak dari teman-teman yang lain? Oke, itu kayaknya kalau dari kamu ada nggak yang nggak enaknya jadi analis gitu? Ada nggak? Tahu nggak? Sesuatu yang sebenarnya ini berat ya, tapi itu tuh diperlukan gitu untuk menjadi seorang analis gitu. Atau ada pengalaman nggak? Aku nggak nyaman nih sebagai analis. Maksudnya ketika peranku sebagai analis itu nggak nyaman, tapi ya itu memang harus dilakukan. Apa ya? Misal dari yang testing seperti yang UI testing yang sering lagi kita masih terus belajar ya, harus belajar untuk ya Selenium itu ya awalnya kan belum bisa, dan tapi itu harus untuk jadi ya standar di sini untuk jadi analis yang bagus itu bisa dengan Selenium itu. Nah itu kan awalnya pasti berat tuh. Ya saya juga menyadari kalau nggak bisa ya awalnya pasti berat gitu. Oke. Gitu. Kemudian ketemu dengan klien, apalagi kalau misalnya kliennya itu agak menyebalkan, banyak protes dan segala macam, banyak permintaan yang nggak sesuai gitu kan, berada di bawah tekanan, ya itu biasanya pressure-nya lebih tinggi sih dan agak ya apa tadi kurang disukai gitu. Tapi itu sadar kan kalau itu berarti harus dilakukan kan ya? Iya Pak. Iya. Ya jadi prinsipnya be do have itu sebenarnya kayak gitu ya. Jadi menuliskan sadar gitu untuk menjadi sesuatu itu ada konsekuensinya. Gitu. Untuk hal-hal yang kita suka ya kita pasti mau lah dengan sukarela untuk mengerjakannya gitu kan. Tapi ada hal-hal yang kita tuh kurang suka. Nah, itu ya kita belajar untuk mengerjakannya gitu. Ya gimana caranya untuk jadi suka atau belajar caranya untuk mengerjakan task itu dengan lebih mudah gitu. Nah, terus satu lagi ya, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Tidak punya skill analis tapi ditunjuk jadi analis, versi jadi analis karena dirasa punya skill analis. Ya tadi itu ya, jadi analis itu sebenarnya dulu gitu. Jadi yang mungkin perlu ditanyakan lagi adalah mau nggak sih jadi analis gitu. Jadi karena ujung-ujungnya kan dari dua ini tuh jadi analis kan. Tapi yang pertama itu tidak punya skill, yang kedua itu punya skill kayak gitu. Nah pertanyaannya perlu jawab lebih dulu. Itu adalah sebenarnya ini ujungnya mau apa enggak jadi analis gitu. Kalau misalkan mau jadi analis, ya kalau nggak punya skill, kata jadinya ya harus dipelajarin, harus berlatih. Kalau nggak tahu ya harus tanya. Atau jadi analis karena punya skill, ya mungkin itu dia butuh proving aja gitu ya. Jadi punya skill, ya udah berarti kan gampang kan. Jadi analis, do-nya itu sudah banyak yang bisa di checklist. Kemudian dia have prestasi kan, dia punya prestasi yang bagus, ya mungkin nanti dia naik level gitu. Awalnya tadi junior analis, sekarang menjadi senior analis. Besok-besok jadi project manager, besok-besok jadi operational manager, besok-besok jadi CTO,
jadi CEO dan sebagainya kayak gitu. Jadi banyak orang di titik ini ya, di pertanyaannya ini ya, saya menangkapnya sih dia tuh kayak jadi analis tapi itu posisi aja, tapi sebenarnya dia nggak mau jadi analis. Nah, ketika kondisinya kayak gitu, itu tuh harus berdamai ya. Ya udah bilang aku nggak mau jadi analis. Posisiku bukan di sini. Aku maunya jadi apa? Misalkan aku maunya jadi tester aja gitu. Tester. Aku maunya tester. Ya tester tahu harus ngapain aja A, B, C, D, E gitu. Nah, lakukan A, B, C, D, E-nya. Tapi yang banyak kejadian adalah mau jadi analis tapi karena mau misalkan have-nya gitu. Atau karena ada yang nggak mau dikerjain. Aku mau jadi analis karena aku nggak mau ngoding gitu. Ya, bukan aku menjadi analis dan aku akan melakukan semua yang harus dikerjakan oleh seorang analis. Seperti itu. Jadi yang jadi krusial di sini adalah di konsepnya be do have ini, B-nya kita itu terima atau enggak sih? Itu dulu. Jadi makanya dituliskan kayak tadi itu sih mind map-nya ya. Saya itu posisi saya sekarang itu adalah jadi analis. Thinking, berpikir, direnungkan. Saya itu mau jadi analis enggak sih? Dimantapkan, oke. Saya mau jadi analis. Saya adalah analis. Kemudian next step gitu. Oke, analis itu harusnya ngapain aja ya? Tadi udah ada beberapa contoh dari Wahyudi ya, A, B, C, D. Terus dievaluasi mana yang sudah jago, mana yang masih kurang. Yang kurang itu pikirkan, saya harus ngelakuin apa ya untuk bisa menutupi kekurangan saya itu gitu. Nanti komplit semua dunia, pasti have-nya itu akan tercapai ya. Jadi itu have-nya, kalau misalkan teman-teman jadi analis yang baik, ya mungkin nanti itu project-nya berkualitas gitu, produknya itu berkualitas. Kan analis kan kalau misalkan posisinya ini macam-macam ya, di Java misalkan sistem analis gitu. Kalau di startup itu sekarang tuh nama analis tuh posisi yang agak-agak lagi ngetrend tuh namanya product owner gitu. Tapi sama aja sih kerjanya menentukan gitu. Yang mau kita buat itu apa. Misalnya ya, Pak mau tanya dengan analis sebaik itu adalah programmer yang baik, apa benar? Belum tentu sih. Tapi intinya adalah analis itu akan berkomunikasi dengan programmer. Ya, kita asumsikan kita analis yang baik, programmernya ini agak-agak lemot lah gitu misalkan. Kan kita posisinya kan sebagai analis kan. Saya adalah analis yang baik, cuman ini saya harus ngomong ke programmer yang agak-agak lola gitu misalkan. Nah, kalau misalkan bisa pakai menggunakan bahasanya programmer, ya kan jadi kan dia lebih mudah ya, dia bisa mengerti gitu. Dan juga misalkan kita juga jadi tahu apa ya kesulitannya programmer. Jadi kita bisa memikirkan program spek yang kita buat itu tuh executable atau tidak. Bisa dieksekusi oleh programmer atau tidak. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau misalkan punya bekal programming itu akan membantu karena jadinya nyambung gitu. Istilah-istilahnya itu nyambung sama programmer. Jadi misalkan analis bikin user flow gitu misalkan. Bikin UI sih biasanya itu. Yang paling kelihatan tuh sebenarnya pas bikin UI. Orang yang tahu sama orang yang tahu ngoding sama orang yang nggak tahu ngoding gitu. Kalau misalkan analis itu nggak tahu ngoding gitu ya. Kadang-kadang itu bikin itu kalau nggak canggihan terlalu jelimet gitu ya. Atau terlalu sederhana. Kemungkinannya gitu sih. Jadi bikin pakai item-item yang sederhana, pakai item-item yang sudah kuno, pakai item-item yang sudah nggak menjadi best practice sekarang lagi gitu. Ya jadinya aplikasinya itu jelek. Atau dia nggak tahu gimana cara
ngodingnya. Jadi dia bikin UI suka-suka dia gitu. Terus ini gimana cara ngodingnya? Oh, nggak bisa di coding ya gitu. Jadi tiba-tiba baru tahu di akhir kalau apa yang diminta itu tidak bisa diimplementasikan. Seperti itu sih. Jadi ya kalau misalkan di materi kemarin analis itu harus minimal tahu basic pemrograman lah. Tahu untuk mengkomunikasikan algoritma apa yang atau logika apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikan fitur tersebut. Seperti itu. Yang lain? Nah, di titik apa yang bisa disebutkan sebagai analis? Nah, ini berarti kan tadi itu kan belum tahu analis itu harus ngapain gitu. Jadi tahu analisnya, tapi nggak tahu harus ngapain sebagai analis. Nah, ini menarik ya. Banyak ya ini nggak cuma sebagai analis sih. Profesi lain ya itu juga sama. Jadi anak yang baik tuh harusnya ngapain sih gitu kan? Jadi bapak yang baik tuh harusnya ngapain sih? Nah, berarti kan tidak sadar tadi ya, bukan tidak sadar ya, tapi tidak paham peran. Nah, ini perlu ditanyakan gitu ya. Jadi ketika posisi saya sekarang sebagai analis dan ternyata saya itu nggak paham. Saya itu harusnya ngapain ya? Satu, coba baca buku, baca artikel tentang analis itu sendiri gitu. Misalnya googling gitu. What is responsibilities of analyst gitu. Nah, di sini tuh ada lah. Pasti nanti ketahuan. Ya di situ itu adalah apa yang harusnya dilakukan oleh analis gitu. Jadi bukan di titik apa disebutkan sebagai analis sih. Jadi tahu dulu perannya sebagai apa. Jadi bukan dulu ngejain apa dulu kemudian jadi analis, enggak. Analis itu ngapain aja. Itu yang dicari. Analis itu ngapain aja. Bukan di titik apa kita disebut sebagai anak yang baik gitu. Enggak, dibalik. Be, do, have. Jadi anak yang baik itu harus ngelakuin apa aja. Nah, dicari lah. Jadi googlingnya kayak gini. What is responsibility of system analyst? Gitu. Apa yang harus dilakukan oleh anak yang baik? Itu sih. Apa yang harus dilakukan oleh bapak yang baik? Nah, seperti ini. Jadi nanti googlingnya itu, sorry, aku nggak share screen ya. Jadi kayak gini. Jadi apa yang harus dilakukan oleh, jadi kayak gini. Jadi bukan tanya kapan disebut sebagai analis gitu, tapi harus dimulai dari B-nya dulu. Saya analis, saya itu harus ngapain sih? Apa tanggung jawab sistem analis? Nah, di sini ada. Nah, ini ada nih, berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem yang akan digunakan. Berinteraksi dengan desainer mengembangkan antarmuka yang diinginkan oleh suatu perangkat lunak. Berinteraksi dan memandu programmer dalam proses pembangunan sistem akan tetap belajar dalam jalurnya. Menyiapkan dokumentasi berkualitas. Seperti ini. Jadi benar gitu, posisinya apa, kemudian tanya apa yang harus dilakukan. Kayak gini. Yang baik itu harus ngapain gitu? Mendengarkan orang tua, membantu pekerjaan rumah,
hormati saudara, minta maaf jika ada kesalahan, buat hidup orang tua Anda lebih mudah. Nah ini kemudian ini dikerjakan gitu. Nanti kalau misalkan cuma bisa mengerjakan nomor 1 doang gitu, yang lainnya belum gitu ya, kita mungkin masih belum menjadi anak yang baik. Seperti itu sih. Tester bisa juga disebutkan sebagai bagian dalam analis. Sebenarnya tester tuh lebih kecil sih ya. Jadi tester tuh di bawahnya analis sih. Nah, analis sih harus bisa ngetes ya. Baik dengan dia meminta tester atau dia yang melakukannya sendiri. Jadi justru analis itu kalau menurut saya sih skill-nya lebih generalis ya, lebih banyak dibandingkan dengan skill tester. Jadi tester itu lebih spesifik dibandingkan dengan analis. Tapi analis itu harus bisa ngetes sih. Itu ada do-nya analis itu sebagai testing. Analis harus bisa ngetes, harus bisa melakukan pengujian. Analis itu harus tahu tentang tren teknologi terkini. Itu harus tahu. Analis itu harus tahu dokumen yang baik itu kayak gimana. Analis harus mampu untuk membuat dokumen yang baik itu harus gimana. Analis itu harus mampu untuk tadi tidak berkomunikasi ya, ke klien, ke desainer, ke programmer, ke manajemen, ke orang sales, segala macam. Seperti itu sih. Oke, gitu. Jadi PR-nya tolong dikirimkan ya. PR-nya saya minta buat mind map ini. 1, be good analyst itu harus ngapain aja. Kemudian have apa aja. Project tepat waktu itu harus ngapain aja. Dan jika proyeknya tepat waktu, ini udah dikerjain semua, itu dapat apa? Terus kalau buat yang pribadi ya mungkin ini agak susah sih trackingnya ya. Tapi tadi itu sih intinya adalah tahu dulu ya posisi teman-teman apa. Tadi itu pertanyaannya valid ya tentang di titik apa sih disebutkan sebagai analis. Kalau misalkan ada teman yang nggak paham analis itu harusnya ngapain, silakan harus ya. Ini bukan silakan, harus berkonsultasi sama bosnya, atasannya, atau sama HRD-nya. Untuk jadi tahu apa yang harus dilakukan sebagai analis yang baik. Seperti itu. Minggu depan kita akan pindah ya dari B, kita udah B-nya udah, nanti kita akan lihat do-nya apa ya. Kemudian, oh ya, sorry, sebagai ini, kemudian nanti ditambahkan lagi ya di emailnya, jadi kirim email ke hrd@java.co.id ya, mind map ini. Sama tadi itu, ini kan mungkin ada do-nya ya. Nah, menurut Anda kurang di mana, dan itu yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi nanti mungkin prioritinya, kontennya untuk minggu depan, itu akan menyesuaikan dengan apa yang paling banyak lemahnya. Seperti itu. Saya lemah di sini. Nanti kita akan kerjakan bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng untuk mengatasi kelemahan itu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Udah nih, ada lagi nggak nih? Udah ya, ini udah kejawab semua. Udah kejawab semua, ya semoga bermanfaat ya. Ya ini masih, ya enggak sih. Ini bukan masih, bahkan ini menjadi bagian paling penting sih. B, besok kita akan mulai ke do. Tapi saat ini sadari teman-teman posisinya analis. Analis itu harus ngapain aja. PR-nya 1, bikin mind map ini, dilengkapin. Do-nya be good analyst itu apa aja. Have-nya apa ya?
aku bakal dapat apa sih kalau aku bisa ini gitu. Dan saya yakin pasti bakal malu lah untuk ngisi gaji, karena gaji itu kecil banget gitu. Ini bakal dapat yang lain kalau dikerjain. Yang kedua sama project, tapi ini temanya adalah project tepat waktu. Ya, 1, 2. Nah, habis itu tambahan dari yang mind map ini kan ada dudunya. Tuliskan juga do mana yang buat kamu itu tuh paling lemah lah, atau gatel untuk segera diselesaikan. Nanti itu akan menjadi bahan prioritas materinya, seperti itu. Jawab ya. Oke, tadi ya. Jadi yang belum bisa silakan di googling do-nya. Ini gampang lah PR-nya nih, tinggal cari kayak tadi, pasti bisa. Nah, mungkin yang agak susah tadi tuh have. Oke, kalau aku bisa ngejarin ini semua, kira-kira aku bakal dapat apa ya? Itu teman-teman pasti bisa definisikan. Tapi jawabannya pasti kayak gitu ya. Misalnya sih kalau misalkan ada project analis itu, ya selain gaji itu gaji itu paling gampang, paling kecil, paling jelas gitu. Tapi mungkin akan kejawab gitu. Misalkan projectnya itu akan berkualitas, seperti itu. Timnya bahagia, timnya cepat, timnya jadi pintar, dan sebagainya. Oke, gitu ya rekan-rekan. Semoga bermanfaat sesi kali ini untuk memotivasi dan menggayat kita untuk menjadi good analyst. Nggak bisa instan ya. Seperti tadi, kita nggak bisa banyak materi dalam satu sesi. Pasti nanti nggak bisa, kita dikit-dikit, tapi kita konsisten ya. Belajar. Semoga teman-teman yang hadir di sesi kali ini nanti ke depannya bisa tercapai menjadi analis, kemudian nanti masuk ke iterasi berikutnya, gitu. Menjadi B yang lebih besar. Diselesaikan, nanti naik lagi menjadi B yang lebih besar. Jangan puas untuk bertumbuh ya, teman-teman. Mungkin itu sih pesan dari saya. Terima kasih semuanya.